terkasih dalam Yesus Kristus, puji Tuhan, di malam yang indah ini kembali kita disapa oleh firman kebenaran akan Tuhan, di mana akan memberikan kita kekuatan, penghiburan, serta semangat yang baru di tahun 2021 untuk kita bisa menjalani proses kehidupan ini. Tapi terlebih dahulu, mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kemurahan yang bisa kami rasakan hari lepas hari. Saat ini ya Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran akan firman-Mu di malam hari yang indah ini. Berikan kami ya Tuhan tuntunan, berikan kami Tuhan suatu pertolongan-Mu supaya kami bisa bertumbuh di dalam firman kebenaran Tuhan, supaya kami semakin dewasa ya Tuhan dalam mengerti apa kehendak-Mu di kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tetapi terlebih dahulu ampunilah juga segala dosa dan kesalahan kami Bapa, agar kami layak untuk masuk ke dalam kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Berikan kami hikmat ya Bapa. Berfirmanlah saat ini ya Bapa, dan kami siap untuk mendengar. Amin. Puji Tuhan, di tema kita di renungan malam saat ini adalah membawa kehidupan dan membawa kebenaran. Mari Amang dan Inang kita membuka firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-39 hingga ayat yang ke-44. Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-39 hingga ayat yang ke-44. Saya akan membacakan bagi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu, mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amang dan Inang yang terkasih, Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-39 hingga ayat yang ke-44 merupakan kisah kelanjutan dari pelayaran Rasul Paulus bersama para tahanan, di mana mereka mengalami pelayaran yang sangat mencekam, mendegangkan, dan mendebarkan. Karena situasi sangat sulit dan sukar. Dan ketika kita membaca di dalam konteks firman ini, di dalam pelayaran itu, Rasul Paulus dan para tahanan serta tentara, mereka hampir nyawanya terhilang oleh karena keadaan lautan yang sangat mencekam. Para tahanan dan tentara kemudian teringat akan perkataan Paulus sebelumnya,
Dan perkataan Paulus merupakan perkataan yang benar dan benar-benar terjadi. Akhirnya mereka semua memutuskan untuk menaati setiap perkataan Paulus. Dari perkataan yang benar dan iman yang benar kepada Allah, maka bukan hanya Paulus yang terselamatkan, tetapi semua orang yang ada di pelayaran itu terselamatkan. Di kitab Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-39 hingga ayat yang ke-44, di mana para tentara merasa takut dan khawatir kalau para tahanan mau melarikan diri ketika mereka sampai ke daratan. Dan para tentara berencana hendak membunuh para tahanan tersebut. Sangat ironis sekali dan sangat menakutkan. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan pelayaran Rasul Paulus, tahanan dan para tentara itu sungguh menguras tenaga. Bagaimana mungkin mereka mampu untuk melarikan diri, sementara mereka sangat lelah karena pelayaran yang begitu mencekam. Di sisi yang lain kita melihat bagaimana para tahanan berjuang untuk mempertahankan nyawa, untuk mempertahankan keselamatan mereka semua. Ternyata para tentara berpikir gegabah. Mereka tidak memikirkan nyawa orang lain. Mereka tidak memikirkan kehidupan orang lain. Sehingga mereka karena ada rasa takut, karena ada rasa khawatir kalau mereka sampai di daratan para tahanan akan kabur, sehingga mereka tidak berpikir lagi mengenai kehidupan orang lain di sekitar mereka. Ada satu tentara, ada satu pejuang yang sangat memperhatikan jiwa keselamatan dari Rasul Paulus, yaitu Yulius. Di mana Yulius ini ingin memperjuangkan keselamatan daripada Paulus. Secara otomatis Yulius menggagalkan setiap rencana daripada tentara yang hendak membunuh semua para tahanan saat itu. Dan Yulius bukan hanya berjuang menyelamatkan Rasul Paulus, tetapi menyelamatkan seluruh tahanan ketika itu. Ternyata di balik kebenaran dan iman yang benar kepada Allah, Paulus bukan hanya berhasil menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi dapat juga menyelamatkan orang lain, menyelamatkan para tahanan-tahanan yang lain. Ada beberapa hal yang perlu kita maknai di dalam konteks firman Tuhan, Amang dan Inang yang terkasih, melalui Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-39 hingga ayat yang ke-44. Yang pertama, dari perkataan Rasul Paulus yang benar dan dari imannya yang benar kepada Allah, sehingga ia memberikan suatu contoh teladan di sekitarnya. Ia menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk diselamatkan di dalam kasih Kristus. Bagaimana dengan kita saat ini? Di dalam situasi kondisi pandemi yang berkepanjangan, apakah kita mampu untuk dapat memikirkan orang lain, untuk dapat memberikan keteladanan di tengah-tengah orang di sekitar kita, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dapat mengenal kebenaran-kebenaran akan firman Allah? Ataukah kita menutup hati kita? Jawaban itu ada di hati kita saat ini, Amang dan Inang yang terkasih. Tetapi ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, berarti sebagai orang-orang yang beriman, kita memiliki tanggung jawab yang pokok, yaitu untuk dapat menjadi pembawa kebenaran di sekitar kita, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan di dalam Kristus. Yang kedua, Amang dan Inang, kita
kita melihat contoh keteladanan yang telah diperbuat oleh Rasul Paulus, sehingga Yulius memperhatikan salah satu tentara itu rindu untuk memberikan suatu perlindungan bagi Rasul Paulus, bahkan secara otomatis memberikan perlindungan, menggagalkan rencana para tentara lain, memberikan keselamatan juga kepada tahanan-tahanan lain, supaya menggagalkan rencana daripada rencana yang tidak baik, yaitu rencana ingin membunuh para tahanan, karena takut kalau tentara itu sampai ke daratan para tahanan itu kabur atau melarikan diri. Tetapi kita melihat dari contoh keteladanan yang diperbuat oleh Rasul Paulus, sehingga dari keteladanan yang ia perbuat menghasilkan buah-buah yang baik. Dan kita melihat akhirnya para tentara itu tidak berencana untuk membunuh para tahanan dan mendengar perkataan daripada Yulius. Dari keteladanan yang telah diperbuat oleh Rasul Paulus dapat mengubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik adanya. Keteladanan yang diperbuat Rasul Paulus seharusnya kita dapat melakukan di dalam pola-pola kehidupan kita sebagai orang percaya. Sanggupkah kita di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita, di tengah-tengah usaha dan pekerjaan kita masing-masing, kita dapat melakukan keteladanan karakter Kristus, sehingga kita melihat ada perubahan-perubahan yang tidak baik menjadi baik adanya. Kembali jawaban itu ada di hati kita masing-masing saat ini, Amang dan Inang yang terkasih. Tetapi ketika kita banyak melihat karakter-karakter Kristus yang benar, berarti kita sudah dimampukan oleh Kristus untuk dapat menjadi contoh teladan di lingkungan sekitar kita dan dimanapun kita berada, sehingga kita dapat melihat perubahan-perubahan yang tidak baik menjadi baik adanya. Yang ketiga, Amang dan Inang, kalau boleh kita melihat, keselamatan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Keselamatan itu adalah pemberian daripada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita memperjuangkan pemberian Tuhan yang berharga itu. Jangan pernah kita nikmati sendiri. Jangan pernah kita simpan sendiri, tetapi kita dapat berbagi keselamatan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah sama-sama kami baca, yang sudah sama-sama kami dengar. Biarlah Tuhan kami bisa bertumbuh, bisa membawa Tuhan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kami, bisa menjadi contoh teladan di tengah-tengah kehidupan kami, bisa membawa suatu perubahan yang lebih baik lagi ya Tuhan, sehingga ketika kami dapat bertumbuh dan membawa setiap perubahan yang lebih baik di lingkungan dimanapun kami berada, maka nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan, saat ini juga kami mau bersyukur atas renungan malam. Biarlah Tuhan ketika kami tidur, kami bisa Tuhan mendapatkan sukacita dari firman kebenaran-Mu, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah yang baik di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.